Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi ya di akhir pekan ini hari Sabtu. Dan ini hari Sabtu ini tanggal 12 November 2022. Sebentar lagi ini para kepala negara itu dari berbagai negara yang akan bergabung dalam forum KTT G20 berdatangan ke Bali ya. Tetapi yang sudah pasti bahwa Putin tidak akan hadir, tapi itu yang jelas yang jadi bintangnya begitu tidak akan hadir, termasuk Zelensky juga dipastikan tidak hadir. Tapi bersama dengan itu saya kira ada satu peristiwa yang menurut saya ini tragis, mengenaskan. Saya tidak tahu bahasa apa lain yang lebih tepat untuk menggambarkan. Ada satu keluarga di Jakarta Barat. Sekali lagi saya mesti ingatkan ini di Jakarta Barat, di ibu kota negara. Itu ditemukan tewas dan itu sudah berhari-hari. Dan untuk sementara ini dari hasil otopsinya itu menyebutkan kemungkinan besar keluarga ini bukan kemungkinan ya, udah hampir pasti karena perut lambungnya itu kosong dan otot-ototnya menciut karena dia ini sudah tidak makan dan minum berhari-hari. Ini saya membayangkan dengan situasi yang sangat miris dalam situasi ini. Gitu Bung Rocky, suasana kebatinan kita saya kira hari ini. Ya itu di ibu kota. Kita membayangkan di daerah tuh. Untuk sekali daerah masih ada semacam toleransi antara tetangga bisa saling jenguk tuh. Tapi poinnya adalah ada kekurangan pangan atau harga-harga mahal. Saya kemarin dari Bengkulu dan ketemu petani-petani sawit yang juga protes bahwa harganya sekarang lagi baik-baik, tapi nanti kemudian jatuh lagi. Lalu yang mereka protes adalah yang mereka dapat paling 1/10 tuh dari yang harusnya mereka dapat karena permainan korporasi besar tuh. Jadi sebetulnya bukan lagi satu pelajaran, satu fakta bahwa ekonomi tidak diurus oleh pemerintah tuh. Pemerintah memang mengurus ekonomi tapi hanya yang besar-besar tuh. Nah itu yang seringkali Pak Jokowi nggak paham bahwa kalau makronya bagus belum tentu mikronya bagus juga. Karena makro itu kan disembunyikan di dalamnya disparitas, karena itu disebut agregat-agregat yang kemudian figurnya, angka-angkanya diperlihatkan seolah-olah membaik atau bertumbuh. Padahal dia bertumbuh di atas disparitas yang makin lama makin tajam. Jadi kalau kita bilang tewas karena kekurangan makanan, itu seharusnya kita nggak percaya tuh. Karena pemerintah bilang, ya ada kesulitan ekonomi tapi APBN kita bagus, ya, pertumbuhan bagus tuh, dan ada surplus APBN. Jadi sekali lagi tugas negara untuk memantau potensi terjadinya kelaparan itu tidak dilakukan. Negara sibuk mempromosikan dirinya sendiri sebagai berhasil. Jadi poin kita, penderitaan rakyat itu yang disebut misery, itu sekedar dijadikan umpan untuk mengatakan bahwa negara akan mengurus. Ada kekerasan, negara akan mengurus. Padahal sebetulnya fakta yang diperlihatkan dan seringkali juga dipantau oleh publik internasional bahwa negara tidak punya koneksi langsung dengan data real di daerah. Jadi kalau dikatakan bahwa negara punya data, iya, tapi datanya itu sekedar data untuk dipamerkan, bukan data untuk mengatasi masalah. Itu maksud saya tuh. Jadi big data itu nggak ada gunanya kalau nggak ada big policy. Big policy nggak ada gunanya kalau nggak ada big ideas. Nah itu intinya tuh. Ya, ya. Kalau ini mereka ini bukan kelaparan lagi, Bung Rocky. Ini betul-betul nggak makan karena itu dibuktikan dari otopsi di lambungnya yang kosong dan kemudian polisi juga menemukan kulkasnya betul-betul kosong. Padahal kalau kita lihat ini kan ini perumahan perumahan kelas menengah lah ya, saya kira untuk di Jakarta gitu. Jadi ini yang kita sebut kemarin kan beberapa kali menyatakan bahwa banyak sekali orang yang near poor yang kemudian batas antara kaya dan dari kelas menengah kemudian turun menjadi miskin dan kalau ini sangat-sangat miskin gitu dan sehingga mereka tidak lagi bisa makan sama sekali. Itu sangat mungkin ada tiba-tiba uangnya habis saja dan dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Saling menguatkan lalu akhirnya kehabisan tenaga lalu tewas secara tragis di situ. Nah kita membayangkan itu ada G20 di Bali yang dipersiapkan bertahun-tahun, glorifikasi itu iklannya ada di mana-mana tuh, setiap peristiwa rapat seminar ada pidato
ketua panitia tentang G20, menteri ngomong tentang G20 tuh. Tetapi ada kelaparan hanya 5 kilometer dari istana. Jadi kontras itu kita bukan mau protes bahwa pemerintah nggak boleh pamerkan hasilnya, tetapi pameran itu mesti berimbang dengan deteksi dari petugas-petugas tentang potensi kemiskinan, potensi kelaparan, potensi tewasnya manusia hanya karena 1, 2, 3 hari tenaganya hilang, tiba-tiba dia lihat dompetnya ternyata udah habis, itu di ATM ternyata udah nggak ada lagi. Jadi sebetulnya persiapan tentang kesulitan pangan dunia ini juga harus masuk di dalam agenda kabinet, kan mesti begitu kan. Jadi kabinet sibuk mengurus isu global food and energy, tapi nggak pernah ada satu sidang yang betul-betul dibuat kita paham bahwa presiden bersidang untuk memantau potensi terjadinya pauperation ini nih, pemiskinan yang tiba-tiba nih. Jadi poin kita selalu, buat apa ada data kalau akhirnya data itu dibatalkan oleh peristiwa tragis kemarin, satu keluarga tewas karena tidak makan. Jadi orang bertanya, kalau rapat itu ngapain di ibu kota tuh? Rapat di istana itu apa sebetulnya yang dirapatkan? Absurd sekali kita membayangkan dalam 1-2 minggu ke depan akan sibuk dengan suatu perhelatan besar, tapi keadaan rakyat itu betul-betul terabaikan, atau bukan sekedar terabaikan, nggak punya akses untuk mengetahui apa yang akan dibicarakan di G20. Jadi G20 itu jadi semacam ya konspirasi yang sangat elitis, dan rakyat bahkan nggak boleh pergi ke Bali, dan beberapa relawan yang memperjuangkan hak rakyat kecil dihalau untuk masuk ke Bali oleh LSM, oleh apa namanya ormas juga tuh. Nggak ada semacam persiapan untuk mengatakan pada rakyat ini perhelatan bangsa, nggak ada. Jadi ini perhelatan presiden dan kabinet dengan target yang pasti gagal gitu, karena upaya untuk mengakhiri perang di Eropa nggak terjadi, Ukraina nggak datang, Putin nggak datang. Kalau Amerika datang, itu pasti memaksa Indonesia untuk memilih proksi Cina atau proksi Amerika, kan itu aja. Ya. Oke, nah karena itulah kita secara konsisten sejak di FNN kita selalu menyerukan, terutama berkaitan dengan pilpres, calon-calon presiden itu memang betul-betul itu tidak hanya model pencitraan, itu yang selalu kita serukan ya Bung Rocky ya, karena ini menarik juga. Ini saya dikirimi, ini bukan apa ya disebutnya meme atau kompilasi, ini bagaimana tanpa sadar itu ada foto-foto Ganjar itu posisinya ini. Nah ini kita bisa tonton, ini persis semua dengan posisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi saya jadi tersenyum-senyum sendiri, dan saya teringat Anda nggak salah kalau menyebutkan bahwa memang Ganjar ini little Jokowi gitu ya. Ini little itu dalam pengertian politis ya, bukan pengertian fisiknya, karena fisiknya lebih gede Ganjar daripada Pak Jokowi. Saya agak bingung nih lihat meme semacam ini, apalagi kemudian gara-gara itu saya penasaran. Ya kalau dilihat ini banyak sekali foto-foto Ganjar dan sebagainya, yang saya bilang untuk apa ya presiden pencitraan semacam itu? Apa kemudian apakah bisa membuat kenyang orang yang tadi itu, yang satu keluarga tewas dari Kalideres Jakarta Barat tadi? Ya saya menganggap Ganjar bukan kehilangan gayanya banyak, tapi kehilangan daya untuk meningkatkan elektabilitasnya itu. Dayanya hilang, gayanya banyak itu. Jadi miskin daya, kaya gaya itu. Sehingga mengulang-ulang sesuatu yang mungkin tim suksesnya bilang ya yang beginian lucu, ini milenial bisa tertarik. Tapi itu artinya timnya Ganjar ini membodohi rakyat. Kan rakyat kita mau ada pertandingan politik berbasis gagasan, berbasis konsep tuh, bukan berbasis postur, posisi, gimmick-gimmick yang dibuat dengan kamera-kamera canggih. Buat apa itu? Kita mau hindari itu justru. Kita mau orang datang seadanya, tetapi keseadaannya itu tidak menghalangi kemampuan dia untuk mengadakan pikiran, supaya pikiran yang diadakan itu yang kita pestakan nanti di 2024. Jadi persiapan pemilu sekarang itu betul-betul sekedar numpang tenar, tapi nggak ada gagasan, mau tenar aja tuh. Jadi sekaligus itu kan mestinya KPU kasih dong semacam panduan itu, supaya rakyat paham bahwa kalau yang beginian itu memalukan tuh. Nah, kalau KPU sendiri cuma bilang ya kami kan cuma penyelenggara, maka secara teknis kami siapkan
kotak-kotak suara. Sebetulnya fungsi KPU itu bukan sekedar menjadi panitia teknis, tapi mendorong proses pemilu itu yang betul-betul bermutu tuh, dimulai dari mengevaluasi gimmick-gimmick dari para capres ini. Bukan demi KPU, tapi demi rakyat yang akan memilih. Ini KPU ini juga jadi tempat cari kerjaan doang tuh. Dia nggak paham tuh apa artinya menghidupkan demokrasi itu. Sekarang orang nggak lihat ada persaingan demokrasi. Orang lihat siapa yang dapat amplop duluan, orang lihat siapa yang dikasih fasilitas duluan. Dan Ganjar paham itu. Ya saya dapat informasi beberapa mahasiswa bahkan dibuatkan di kampus itu semacam ya klub. Ada lagi yang dapat fasilitas rumah untuk tempat diskusi, tapi dengan pesan kalian mesti kritis ya. Oh iya kritis, tapi disuruh kritis oleh orang yang memberi fasilitas. Itu artinya nggak pada dia. Begitu. Ya. Ini itu yang maksud Anda ini ya kelompok Cipayung Plus gitu ya, tiba-tiba diberi rumah untuk. Oh ya itu Cipayung Plus sudah pastilah, itu kan gampang kerahkan. Tapi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang memberitahu saya bahwa kami mahasiswa ada yang dikasih 300.000, ada yang kasih 1 juta sebulan tuh buat apa? Ya buat bikin kegiatan itu. Dari siapa? Oleh timnya Ganjar itu. Saya lupa mungkin dari 3-4 bulan lalu saya dengar cerita itu. Ya. Kalian nggak apa-apa lah. Kan itu fasilitas yang diberikan supaya kalian aktif. Ya tapi itu kayaknya sogokan. Saya belum tentu, mungkin orang lain yang mau jatuhin Ganjar. Tapi mereka menganggap bahwa itu bagian dari upaya supaya kita nggak mengkritik Ganjar gitu. Tapi saya biasa aja. Yang penting mahasiswa tetap tahu keadaan. Mahasiswa bisa bandingkan antara Jokowi dan Ganjar, saya bilang begitu kan. Bandingannya apa? Ya nggak ada bandingannya, sama ya. Kalau begitu ngapain pilih Ganjar, pilih Jokowi aja lagi kan. Logikanya gampang tuh. Tapi sekali lagi siram menyiram fasilitas ini ya hal yang udah biasa lah tuh, kita tahu. Yang kurang siram menyiram gagasan. Ya. Dan yang itu sepakat kita. Jadi harusnya gitu. Kenapa kita terus mengkritik Mas Ganjar ini gitu? Karena kan dia kan katanya disebut salah satu calon presiden yang potensial untuk memenangkan Pilpres. Nah kalau kita pengennya ya menang itu karena memang dia gagasannya jelas tentang bangsa Indonesia itu seperti apa gitu, bukan hanya karena menang gaya itu tadi. Itu nggak ada. Sudahlah, menurut saya gimmick-gimmick ini mestinya berhenti lah. Udah cukup lah seperti ini. Mari tunjukkan dia lebih naik kelas gitu loh, ya kan? Ya itu sindirannya bagus ya, naik kelas lah, masa dari dulu begitu itu aja tuh. Udahlah biar itu bagian dari Pak Jokowi. Nanti satu waktu Ganjar cari gorong-gorong yang mirip gorong-gorong yang punya Jokowi itu, yang bentuknya sama. Gorong-gorongnya karena orang tahu udah ditutup duluan sekarang, Bung Rocky. Kan itu jadinya kan. Jadi sukses Pak Jokowi jangan ditiru oleh Ganjar, kan itu sukses yang palsu. Di ujung pemerintahan Pak Jokowi bangsa terbelah, di ujung pemerintahan Pak Jokowi rasa aman publik hilang, di ujung pemerintahan Pak Jokowi disparitas meninggi. Masa itu yang mau diulangi Ganjar? Jadi Pak Jokowi kan udah, bahkan Pak Jokowi merasa bahwa udah di ujung pemerintahan dia tinggal satu yang ingin dia pastikan, siapapun pengganti beliau IKN harus jalan. Ya itu ya keinginan aja. Tapi siapapun pengganti Jokowi pasti IKN akan batal, karena ini bukan soal mau menjalankan, ini soal kemampuan menjalankan kan. Ganjar pasti nggak bisa meneruskan IKN itu karena utang Jokowi, utang korporasi, apalagi itu utang bank-bank BUMN yang dipakai untuk membiayai aksi korporasi itu akan ditagih oleh kalau ditagih oleh lendernya mungkin masih nego, tapi kalau ditagih rakyat bagaimana coba? Dalam keadaan rakyat merasa bahwa ya itu bisa dalam setiap hari bisa dicicil itu kematian seperti yang terjadi di Jakarta Barat kemarin itu. Ya. Oke, kita terusin ngomong soal capres ya kan. Tadi Ganjar sudah kita bahas. Sekarang soal Anies. Kemarin ulang tahun Nasdem ya, tanggal 10 November itu ulang tahun Nasdem, dan ternyata yang paling banyak disoroti publik itu adalah ternyata nggak jadi deklarasi bersama dengan PKS dan Demokrat, walaupun kemudian Demokrat dan PKS menyatakan ini tinggal soal proses waktu saja. Tapi saya menangkap ada kalau kita menyimak pidatonya Anies Baswedan dan juga Pak Surya Paloh, itu ada dua hal yang saya soroti. Satu, kalau Pak Surya Paloh sekarang ini kelihatannya sudah mulai realize gitu bahwa dia harus menghadapi Nasdem akan di-reshuffle. Jadi selalu diulang lagi bahwa itu hak prerogatif dari Pak Jokowi, tetapi pasti Pak Jokowi tahu siapa yang sahabat dari Pak Jokowi itu siapa. Terus sementara Anies kemudian dia mengingatkan bahwa kita kan memang terima kasih pada Nasdem yang sudah memilih jalan untuk mendaki dan juga terjal gitu kan. Dan dia mengingatkan gitu bahwa untuk
mencapai tujuan yang tinggi itu, sukses itu, ya orang harus memilih jalan yang mendaki dan terjal. Dan saya kira sebenarnya untuk proses awal Nasdem itu sudah bagus gitu ya, berani melakukan melawan pemerintah padahal dia bagian dari pemerintah. Cuman penanganan afternya itu yang apa kemarin jadi kita persoalkan gitu. Ya Anies, jelas narasi Anies lebih keren lah dari Ganjar tuh. Ini jalan ya, sudah memilih tapi jalan yang terjal. Kan bagi milenials itu menandakan intelektualitas. Yes. Kemampuan Anies untuk menyulap kepahitan hidupnya itu, kepahitan kehidupan politik. Dia kan pahit sekarang hidup politiknya. Karena dia mesti memutuskan pro Nasdem yang artinya separuh pro Jokowi atau pro relawan yang sebelumnya anti Jokowi kan. Itu mental itu tuh. Jadi Anies dijepit di situ tuh. Dan jepitan itu yang juga Anies diuji. Kalau mau terus dengan Nasdem, itu artinya Nasdem mau bawa Anies untuk nego dengan Jokowi. Nah kemarin saya usulkan ya, kalau itu jalan pikirannya ya langsung aja Nasdem bilang Anies kami pasangkan dengan Gibran, selesai masalah tuh kan. Aduh, diulang lagi nih, nanti ribut lagi nih. Karena saya selalu hanya memuji jalan pikiran tuh. Jadi continuity and change. Oke, continuity-nya siapa? Yang paling tepat Gibran, karena Gibran adalah continuity dari sinyal continuity ada pada Gibran. Anies jadi lebih aman tuh. Mungkin itu juga yang ditunggu Pak Jokowi itu. Dan Gibran bisa magang di situ ya, pasti PKS sama Demokrat akan marah pada saya, tapi saya tahu mereka paham satir saya kan. Jadi bagian-bagian ini yang mau kita ujikan tuh. Tetap Anies udah ada di dalam peluk-pelukan masa, nggak mungkin lagi ditinggalkan. Jadi Anies akan maju terus sebagai calon presiden karena pertandingannya sekarang bukan Anies versus Ganjar, tapi Anies versus Jokowi, Anies versus Surya Paloh tuh. Kalau Anies kalah, ya relawan pasti mundur dan bubarlah pencalonan Anies kan. Tapi banyak juga relawan yang mungkin bisa disogok. Nah, itu kritik saya kemarin pada Anies. Ya Anda akan maju karena sejarah memanggil Anda. Tapi Anda jangan panggil relawan untuk mendekat ke Nasdem. Itu dua kimia yang berbeda. Biarkan relawan lakukan aktivitasnya. Dan mungkin sekali kalau pemilu formalnya gagal, bisa pemilu dilakukan oleh relawan. Jadi Anies mesti berani ambil resiko itu tuh. Sebagai sahabat saya selalu mendorong Anies untuk mempertimbangkan bahwa tidak harus politik itu sempurna melalui sistem elektoral. Kalau ada kecelakaan, orang akan tunggu Anies itu dihasilkan oleh kecelakaan politik. Itu juga bagus buat Indonesia untuk belajar bahwa dari awal politik ini memang diasuh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, pemilu tidak boleh membenarkan cara itu. Oleh karena itu, harus ada pemilu yang diselenggarakan oleh rakyat, bukan oleh KPU itu. Dan kita bisa bayangkan kok bahwa kalau terjadi deadlock misalnya Anies nggak ada cawapresnya, coba bagaimana keadaan Indonesia. Sementara semua calon cawapres misalnya bisa disogok istana supaya jangan mau jadi wapresnya Anies. Ya berarti Anies nggak masuk walaupun elektabilitas naik terus, maka terjadi social unrest. Kan itu. Jadi kita mesti membayangkan cara-cara buruk untuk menghalangi Anies. Itu sebetulnya yang udah kita bayangkan adalah cara-cara bagus untuk memuluskan Ganjar. Tapi kemudian Presiden Jokowi berpikir ya udahlah, daripada ribut ya mending saya dorong Prabowo aja, karena Prabowo yang sudah terjamin kesetiaannya. Kira-kira begitu. Pak Prabowo sambut ya saya pasti setia. Iya, tapi politik kan it goes without moral sebetulnya kan. Jadi satu waktu juga Pak Prabowo mungkin ngasih sinyal bahwa ya saya nggak akan terusin IKN ya, karena itu berat betul. Walaupun Pak Prabowo punya tanah di situ. Oke, nah saya kira gitu. Satu lagi catatan kita untuk Nasdem ya, saya kira kemarin sebenarnya sudah mulai bagus, tapi ada statement dari Pak Surya Paloh yang saya kira ini mesti kita kritik keras, karena dia menyatakan bahwa kalau Pak Jokowi sudah memberikan restu kepada Anies, dan katanya ini ada yang menyebutkan bahwa dia sudah memberikan restu kepada 4 capres yang lain, kata Pak Surya, kita tunggu kapan restunya kepada Anies. Nah ini yang kita kritik ya, untuk apa gitu Pak Jokowi memberi restu pada Anies itu nggak penting, dan itu malah akan merusak Anies. Gitu. Ya, itu statement Pak Surya Paloh itu kalau diuji sekarang elektabilitasnya itu bikin separuh suara Nasdem juga drop. Karena enggak, itu artinya ya Anies mestinya juga
relawan Anies mestinya udah lakukan class action aja kan. Anies dideklarasikan sebagai antitesis. Sekarang Surya Paloh bawa lagi Anies sebagai sparotesis kan itu. Kalau tesis beneran mah ya nggak apa-apa, ini sparotesis. Jadi terlihat Pak Surya Paloh juga akhirnya jadi oportunis dan Nasdem bakal jadi oportunis. Jadi buat apa Mars Nasdem dengan gaya yang Spartan? Ya itu kan gaya Nasdem dan gaya Pak Surya Paloh kan Spartan, artinya tempur, artinya tempuh, artinya terobos. Sekarang justru nunggu restu. Ngapain masa Nasdem nunggu restu? Ya. Tanggung nih kita ya Pak Surya ya udah memutuskan. Ya, itu jadi mediocre, jadi tanggung tuh. Ya. Padahal kan Pak, kita tahu Pak Surya Paloh ini sebagai seorang pengusaha ini kan gambler. Dia tahu lah, dia berani memperjudian semacam ini. Mestinya dia sudah kalkulasi sejak awal. Iya, saya kenal watak beliau dari zaman memimpin prioritas media Indonesia, dari proksinya Istana, Pak Soeharto, lalu berbalik menjadi tokoh reformasi. Kan orang mau dapat kesan itu dari Surya Paloh yang jagoan dalam menganalisis dan punya sikap sebetulnya. Jadi Nasdem akan kehilangan watak itu nanti tuh kalau melon-melon begini. Orang akan anggap ya ternyata Nasdem segitu doang gitu. Begitu mungkin ada sinyal-sinyal komorbid lalu mulai melemah. Kan dia buat apa? Padahal kita ingin Nasdem itu walaupun dia pro penguasa awalnya, tapi kan kita mau lakukan perubahan mental politik kan. Nah, Nasdem harusnya tunjukkan sinyal bahwa mereka kuat secara mental, bukan jadi lemah lalu Anies juga ikut lemah dong kalau begitu. Ya ngapain kita pilih Anies kalau Anies harus dapat restu dari presiden? Ya semua orang juga kalau udah dapat restu presiden nggak perlu bertanding lagi kan? Ya. Jadi saya kira kita tunggu ini kalau mau Nasdem kembali tadi yang kotel efek yang didapat dari pencalonan Anies itu kembali lagi ke Nasdem. Saya kira nggak perlu nunggu di reshuffle, langsung saja tarik semua para menterinya dari kabinet karena menyatakan sebagai konsekuensi kami mencalonkan Anies, tentu ini fatsun politiknya, etika politiknya, kami menarik semua menteri-menteri dari kabinet. Wah, kalau itu langsung saya kira elektabilitasnya Nasdem naik berkali-kali lipat. Itu yang tuh orang kan namanya restorasi, ternyata reparasi doang kan. Ya. Ya kalau restorasi ya lakukan penataan ulang, bukan reparasi, memperbaiki sesuatu yang sebetulnya nggak bisa diperbaiki. Jadi pastikan bahwa kalau nggak mampu revolusi ya boleh restorasi, tapi jangan sekedar reparasi itu. Jadi bagian-bagian ini yang kita pesankan pada Nasdem, karena Nasdem tetap di dalamnya ada banyak teman saya yang berpikir itu, dan mereka yang mesti lindungi Pak Surya Paloh dari kemungkinan untuk jadi pengecut, jadi oportunis itu kira-kira. Itu yang saya khawatirkan tuh. Nanti saya mau begini dilaporin lagi saya sama Nasdem. Enggak lah, kan kita dorong Nasdem untuk tampil sebagai jagoan gitu ya. Iya dong, mana itu suara jagoannya tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih. Oke, tetap 0% ya. Thank you. Salam buat Pak Surya Paloh. Yes.